Baik teman-teman, sini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum kita memulai, saya mau menyampaikan teman-teman dulu dengan yang kita laksanakan karena pasti ini memberikan kehayal untuk kita semua. Pergi menonton MotoGP di Mandalika. Pulangnya berenang di Pantai Kuta. Para pembalap bertanding dengan luar biasa. Mari dukung wisata Mandalika yang semakin menggeliat. Ya baik, salam kenal rekan media. Mungkin ada sebagian yang belum kenal saya, termasuk dengan Pak Menteri, mungkin lupa dan saya Pak. Baik, saya Sestra Tangkari, Direktur IKM, Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang akan memandu jalannya konferensi pers pada sore hari ini. Sore ini teman-teman media dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dunia internasional telah menyaksikan jalannya race MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun 2023 ini suatu kebanggaan, dan kita bisa menyaksikan seluruhnya dengan lengkap dan seluruhnya tidak ada pun kendala yang sesuatu banyak karena seluruhnya sehat. Ada yang jatuh, ada yang apa, tapi semuanya alhamdulillah semua kendala-kendala itu bisa dilakukan oleh seluruh race yang hadir di Indonesia pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih telah hadir di Media Center Indonesia. Narasumber kita yang hebat yang kita tunggu-tunggu, Bapak kita yang ganteng yang selalu bernuansa semua nuansa kebaikan untuk kita dan nuansa Indonesia yang lebih wonderful. Baik, kita sapa Mas Menteri kita yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih banyak Bapak telah hadir bersama-sama kita. Di sini juga nanti mungkin menyusul ada Direktur Utama PDC yaitu Mas Ali Arstati, dan juga orang paling hebat yang ada di samping Bapak ini selalu ada terus Pak. Keduanya yaitu Deputi Bidang Pemasaran Ibu Nimada Ayu Matili. Terima kasih banyak juga. Dan di sini juga ada Bapak Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Bapak Vincentius Demadu. Mungkin kalau nggak ada Pak Demadu kita nggak ada itu di sini hari ini. Tangan dong untuk Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ada beberapa pertanyaan atau bahasan dari Mas Menteri. Monggo Pak Ali. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ali meskipun tempatnya supir ya. Monggo Bapak. Baik, di sini kita juga sudah minta penjelasan, mungkin beberapa yang harus kita minta kepada Bapak khususnya. Untuk Pajaran nih Pak Pajar, terima kasih banyak. Ya, baik teman-teman semua, di sini sudah menunggu Pak. Jadi sudah semangat sekali teman-teman menyaksikan hadir Bapak hari ini, ya ini melakukan tentang pelaksanaan MotoGP Pak. Itu satu. Sejauh mana sih Pak perbedaan antara tahun ini dan tahun kemarin? Tapi saya rasa ini lebih menggelegar karena kita lihat udara dan cuaca suasananya itu baik sekali, didukung. Kemudian dukungan Kementerian Parekraf dalam ajang MotoGP dari sisi Wonderful of Indonesia. Kemudian ada set event MotoGP hari ini Bapak, seberapa kuat kita melihat banyak sekali teman-teman yang hebat yang di sini. Tapi tempatnya memang loh Pak. Kemudian yang kedua itu kemudian MotoGP sebagai ajang promosi destinasi super prioritas. Bagaimana kita menindaklanjuti atau melihat dari sisi ekonomi, dari sisi pariwisata, dan dari kelengkapan keseluruhan. Mari Bapak silakan dengan penuh semangat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Septi Tangkari, koordinator kita yang tentunya kami atas nama Menparekraf dan PDC Pak Ali dan Pak Ahmad Fajar mengucapkan terima kasih Kominfo yang telah memfasilitasi media center dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk Kominfo.
Bapak Ibu lihat sendiri di teman-teman media, balapan MotoGP 2023 ini sangat-sangat spektakuler. Saya baru saja menyerahkan persembahan masyarakat NTB kepada para pemenang, yaitu produk ekonomi kreatif komunitas keris Pasek NTB. Dan Quartararo bilang spektakuler, Vinales bilang amazing, dan tentunya Peko karena sekarang nomor satu lagi, dia menyampaikan bahwa ini adalah wonderful Indonesia. Ini adalah sirkuit yang terindah dan favorit dari para riders, para pembalap. Ini pengalaman pertama kita di luar COVID, karena tahun lalu itu dalam periode COVID, dan ini sudah menembus 102.000 kunjungan atau pengunjung yang datang hari ini. Ini kita sangat bersyukur dan di atas target dari kami sekitar 100.000, dan target ini sudah target yang sangat tinggi. Terima kasih kepada dukungan masyarakat NTB, terima kasih kepada dukungan semua pihak, dan ini langsung berdampak langsung kepada masyarakat lokal. Bukan hanya produk ekonomi kreatif, tapi juga hotel-hotel semua terisi, homestay juga sangat menikmati lonjakan dari kunjungan, dan sekarang Mandalika terbukti menjadi kawasan pariwisata terpadu yang berkelanjutan. Tepuk tangan untuk Mandalika. Dan kesempatan ini kami menempatkan branding Wonderful Indonesia atau nation branding di sejumlah titik di Mandalika, karena kita berhasil negosiasi dengan Dorna dan ada 119 media partner internasional yang menjangkau 200 negara dengan jumlah penonton yang akan verifikasi mencapai hampir 500 juta penonton. Dan ini melihat placement Wonderful Indonesia, apalagi di titik-titik terakhir. Kalau kita lihat 1, 2, 3 ini sangat dekat. Peko, Vinales dan Fabio ini sangat dekat. Dan yang nomor 4 ini justru tim Wonderful Indonesia juga. Jadi Fabio Di Giantonio juga ada di posisi 4. Jadi di tikungan 16 dan 18 tadi, waktu lagi seru-serunya di pengunjung, keluarlah branding, nation branding Wonderful Indonesia. Dan di Bukit 360, sayangnya saat Jorge Martin tadi terjatuh, itulah Wonderful here, yaitu Bukit Wonderful Indonesia. Juga ada di start race, di Videotron, dan di iklan bumper. Dan sebelum race mulai juga ada di camper ride ya, yang keliling tadi. Terima kasih yang disebut sebagai Riders Bus, membawa pembalap MotoGP berkeliling. Dan kami juga ingin menyampaikan kabar gembira bahwa kita telah memperpanjang kerjasama dengan Gresini Racing untuk mempromosikan Wonderful Indonesia di series tahun depan untuk seluruh kegiatan 2024-2025. Saya ingin apresiasi semua pihak, karena ini juga bukan hanya bagian daripada MotoGP, tapi menghadirkan Mandalika sebagai epicentrumnya motorsport, karena ada Mandalika Racing Series, ada juga Lombok Subaru Motocross Competition, ada Lombok Food Festival, dan berbagai event lain di Mandalika di sini. Saya ingin mengajak semua jangan hanya rojali, rombongan yang hanya lihat-lihat race, tapi harus jadi rojali, rombongan yang belanja dan beli produk ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah data kunjungan juga meningkat, tingkat hunian di atas 70%. Tepuk tangan untuk ITDC. Dan kami akan mengkaji dampak ekonomi secara keseluruhan, tapi kami targetkan sekitar 4,5 triliun rupiah, yang merupakan angka yang menyamai tahun lalu, tapi kita harapkan akan ada peningkatannya. Kita akan berharap lebih banyak lagi kerjasama yang baik di antara kita semua. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan kepada Bu Seti. Ya, terima kasih banyak Bapak. Jadi ini adalah kebanggaan kita ya untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa Wonderful Indonesia tampil mendunia. Nah, tangan dong sekali lagi, ini upaya yang sangat kuat dari Bapak Menteri kita. Dan insya Allah
Dari bidang ekonomi ya Pak ya, ini tidak tanggung-tanggung pendapatan kita melaksanakan kegiatan Model for Indonesia ini mencapai 4,5 triliun. Artinya ini adalah kebahagiaan kita semua, masyarakat Indonesia khususnya Lombok Tengah, kemudian Provinsi Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini merupakan suatu kebanggaan dan untuk dunia Indonesia juga memberikan suatu kebanggaan. Mungkin di sini sudah hadir Pak Ari, monggo Pak Ari mungkin bisa menyampaikan sejauh mana risk yang kita lakukan setelah persiapan pada saat pelaksanaan sampai 1-2 hari ini yang kita lakukan Pak. Silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, shalom, bahagia untuk kita semua. Sebelumnya saya mau mengajak tepuk tangan dulu buat Kemenparekraf. Pertama-tama karena memang event ini bukan sekedar event racing. Event ini sebenarnya adalah panggung di mana Indonesia harus diakui oleh dunia lain. Dan itulah yang tadi disebut oleh Pak Menteri bahwa inilah Indonesia. National branding kita sudah bukan lagi sekedar kelasnya di Asia, bukan hanya sekedar kelasnya di 2 benua, tapi sudah hampir lebih dari 200 negara yang harus mengakui kita. Dan kita selayaknya bangsa yang besar, kita harus bisa terus mengangkat apa yang memang menjadi potensi di negara kita sendiri. Jadi pertama-tama itu yang mau saya sampaikan. Mengenai racing, memang perjalanan racing tahun ini sudah syarat dengan banyak sekali perbaikan. Karena kebetulan saya baru 1 tahun bertugas di TDC, dan pada saat setahun yang lalu tepat saya bertugas langsung memiliki list di mana banyak perbaikan yang harus dilakukan setelah MotoGP pertama. Yang tentunya kalau saya membaca dari beberapa pemberitaan banyak sekali catatan-catatan. Tapi ini menurut saya wajar, karena kalau tidak ada yang pertama, tentunya kami tidak bisa melakukan banyak sekali perbaikan. Ini pun juga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kami tahun ini didukung besar oleh Kemenparekraf dengan branding yang sungguh sangat luar biasa Wonderful Indonesia, ini kesempatan kami untuk tahun depan mungkin ajang ini harus lebih global lagi. Kami tadi juga sudah mendapatkan banyak sekali masukan, terutama saya, bukan hanya dari tamu-tamu dalam negeri, tapi juga banyak sekali tamu dari luar negeri yang mengeluhkan sebegitu sulitnya untuk menjangkau Mandalika, baik itu dari pesawat, baik itu dari akses laut ataupun akses darat. Ini merupakan catatan untuk kami, walaupun tentunya ITDC sebagai perusahaan pengelola dan pengembang kawasan pariwisata terpadu bukan domainnya untuk ngurusin pesawat dan lain-lain, tapi itu menjadi catatan. Jadi setiap tahun tentunya menjadi catatan. Dan pekerjaan setahun ke depan tentu mulai akan kami kerjakan setelah selesai dari tugas MotoGP yang tahun 2023 ini. Apa yang sebenarnya sangat berbeda dari tahun ini dan tahun lalu? Ya tentunya masalah traffic. Karena pada saat tahun lalu, seminggu setelah saya ditugaskan sebagai dirut ITDC, pertama kali file yang saya buka adalah apa yang menjadi penyebab traffic tahun lalu. Dan akhirnya dengan menguraikan sebegitu masalah, kelengkapan dari infrastruktur dasar, penambahan dari jumlah jalan yang dulu yang tahun lalu itu cuma 15 kilo, tahun ini kami sudah mencapai 36 kilo di dalam kawasan saya. Tahun lalu jumlah kantong parkir cuma 5.000, itu gabungan roda 2 dan roda 4, totalnya 5.000. Tahun ini 37.500. Jadi kenaikannya sudah 7 kali lipat daripada tahun lalu. Nah, hal-hal ini terus kami akan perbaiki. Tentunya tahun ini juga masih jauh dari sempurna. Saya yakin beberapa hal perlu kita perbaiki mengenai promosi, mengenai keterlibatan komersial yang patut memang harus mendapatkan dukungan dari Dorna. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu benar sekali. Kami, saya dan tentunya dibantu oleh Kemenparekraf berhasil meyakinkan kepada Dorna bahwa mereka
harus benar-benar menganggap kami sebagai negara besar, sehingga promosi-promosi yang kami lakukan juga tidak cuma kelas yang teri gitu, kita harus yang kelasnya kelas besar. Apalagi kemarin dari Kemenparekraf berhasil meyakinkan Dorna bahwasannya kita harus melakukan parade di Mataram, karena tahun lalu parade kami di Jakarta, dan ini menjadi sebuah prestasi walaupun sekali lagi banyak sekali catatan. Dorna juga masih meragukan tadinya. Kami bilang pada saat ketemu Dorna bahwasannya MotoGP ini sudah menjadi ikonnya Nusa Tenggara Barat. MotoGP ini sudah menjadi sebuah kebanggaan nasional. Jadi event ini bukan event Indonesia lagi, event ini adalah event Indonesia. Jadi mereka harus bisa sejalan dengan tujuan dan niatan besar kita. Jadi saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih buat Kemenparekraf dan tentunya dukungan dari teman-teman. Saya juga sangat bersyukur cuaca sebegitu baik. Di beberapa lap terakhir malah dikasih sedikit mendung. Malah ini infonya besok hujan, Bapak Ibu. Jadi ternyata memang doanya dari Mas Menteri ini benar-benar menjadi. Jadi kita ini langsung dikasih mendung, infonya besok hujan, Pak Menteri. Jadi memang pas sekali hujannya. Saya rasa gitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dong untuk Pak Amin, semua apa saja yang disampaikan pada sore hari ini. Baik teman-teman, mungkin ada tambahan dari Pak Ibu? Oke, kita buka tanya jawab ya. Mungkin sebutkan nama dan medianya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rosita dari Media Lintas Mandalika.com. Mungkin saya akan bertanya sedikit tentang sirkuit ke Pak Ari Respati. Dari catatan saya di kualifikasi kedua kemarin ada 5 pembalap yang crash di tikungan 11. Dan hari ini di main GP-nya ada Johan Zarco yang crash juga di tikungan 11. Di luar hawa-hawa mistis atau gosip-gosip mistis di balik itu, apakah ada ada penjelasan yang ilmiah terkait hal itu? Dan FYI untuk Mas Menteri, sebelum COVID ada direct flight dari Perth ke Lombok, dan kemarin saya udah keliling nanyain tamu-tamu, ternyata mereka sebagai besar dari Australia. Jadi mungkin iya betul. Jadi mereka datang lewat Bali. Dan mungkin nanti Mas Menteri boleh minta tolong agar direct flight tersebut dikembalikan lagi dari Perth ke Lombok. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rosita. Mungkin langsung saja ya Pak ya, silakan. Habis itu nanti dengan Akhirnya sirkuit saya serahkan kepada Pak Fadil. Saya Direktur Keuangan, Pak. Jadi gini, mungkin kita harus hilangkan hal-hal yang mistis dan sebagainya. Tapi memang tikungan itu yang saya rasakan sendiri waktu nyobain pakai CBR. CBR itu satu adalah memang tingkat kesulitannya paling tinggi. Kalau kita mepet ke sini kita bisa jatuh. Tapi kalau ke sana kita melebar, melanggar, jadi kena penalti 1 lap. Nah itu kesulitannya memang cukup tinggi sehingga harus waspada. Buktinya pembalap lain bisa kok. Ya, satu itu. Yang kedua adalah tikungan-tikungan yang sudah diuji itu masing-masing seperti kemarin saya dan Mas Ari menemani Budebuti negosiasi dengan Dorna itu di Motegi. Ada tikungan yang punya kesulitan sendiri, banyak orang jatuh, berarti memang sulit gitu. Nah, itunya gimana? Kita standarnya memang susah, enggak, karena semuanya sudah dihitung dan mendapat homologasi dari FIM. Ya, jadi kalau FIM sudah memberikan homologasi berarti nothing wrong dengan lapangannya, tapi tingkat kesulitannya kalau golf, Mas Menteri, kalau golf itu tingkat yang kesulitannya, yang handicapnya paling susah, paling kecil gitu. Jadi, nah itu jadi semuanya sudah standardized. Hanya memang tikungan itu yang seringkali orang pembalap harus apalin. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Karena apa? Ini diakui oleh di Asia Tenggara maupun di Asia ini, sirkuit kita aspalnya paling bagus. Kita harus bangga.
Ya, terima kasih Mbak. Jadi kebetulan itu menjadi perbincangan kita tadi sama Pak Ari juga pas sebelum kita memberikan hadiah pada para pemenang. Dan yang disampaikan ini adalah sirkuit Mandalika adalah sirkuit favorit mereka. Mereka sangat senang ada di sana, di sini, terutama berkaitan dengan tingkat tantangan dan campuran antara stage dan turns-nya. Itu membuat mereka itu sangat-sangat tertantang. Nah, tadi sempat kita bicara mengenai beberapa yang crash seperti Jorge Martin maupun juga Zarco, dan analisa yang disampaikan oleh salah satu yang menguasai teknis adalah tidak ada masalah sama sekali sama tracknya, tapi memang dengan cuaca yang cukup panas, dengan situasi track yang sangat kompetitif, itu kita 0,0 mm sekian aja kita keluar dari line, itu akibatnya bisa sangat fatal. Apalagi di turn 11 yang room for errornya itu sangat kecil, sangat sempit. Jadi ini dibicarakan, jadi tidak ada masalah sama sekali, apalagi orang Indonesia senangnya di sini. Kebanyakan nonton drama horor. Jadi tidak ada, itu bisa dipastikan, tapi memang semua mengagumi sirkuit dan mereka mengagumi sirkuit kita. Nah, untuk penerbangan juga disampaikan tadi pada kita pembicaraan, alangkah baiknya kalau ada penerbangan bukan hanya dari Perth, tapi juga dari Melbourne, karena mereka bisa langsung ke Melbourne. Tapi juga dia bilang alangkah baiknya kalau ada dari Doha dan dari Turki, dari Istanbul dan dari Dubai. Karena di sini airportnya sudah memungkinkan. Nah, ini saya langsung tadi menugaskan Ibu Made dan Pak Vincent untuk menjajaki. Paling tidak mereka akan melihat bagaimana memodifikasi jadwal penerbangan selama race weekend. Karena ini minatnya banyak, tapi karena mereka harus transit dulu di Bali, mereka harus berganti dengan penerbangan domestik, ini membuat perjalanan mereka sangat banyak. Jadi terima kasih, bukan hanya Perth yang kita lagi jajaki, tapi juga Melbourne, karena habis ini mereka langsung ke Melbourne. Kuala Lumpur, karena sebagian dari Kuala Lumpur tadi, tim dari Kuala Lumpur cukup banyak, dan kita lagi mencoba sama Pak Erik tadi bagaimana membundling ini dengan Sepang. Karena jika kita tukar, mungkin Australia dulu baru sini, ini kita bisa membundling untuk banyak wisatawan dari Malaysia lebih banyak datang ke sini dan wisatawan dari Australia. Tadi ada juga dari bekas Visit Indonesia Tour officer kita itu menyampaikan banyak minat untuk dari kunjungan dari Australia. Terima kasih. Kemarin ada pembalap ini yang kemarin ada pembalap motor Adrian Fernandez, dia bilang pray us to arrive safely sambil ngerekam balik-balik pesawat. Dia kebetulan datang dari Bali, jadi mungkin itu juga. Ya, ini udah masukan berkali-kali dan ini PR saya sama Pak Adi, karena salah satu penerbangan terpendek itu adalah Ngurah Rai ke sini, dan itu hanya dilayani oleh penerbangan melalui pesawat propeller. Jadi ini salah satu yang aman sekali. Saya berulang kali naik, tapi memang ini penerbangan pendek yang permintaannya sangat tinggi, mahal, dan belum tersedia secara luas untuk para wisatawan. Baik, terima kasih banyak Mbak. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, yang cewek dulu tadi itu cewek, cowok dulu deh boleh. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya Aditya dari Metro Indonesia TV. Izin Mas Menteri mau tanya terkait tadi katanya Mas Menteri ketemu dengan pihak Bruna ya. Apa sih yang disampaikan oleh pihak Bruna ke Indonesia? Lalu harapannya apa?
dan juga evaluasi dibandingkan tahun lalu seperti apa, Mas? Pertama, saya bertemu dengan Carmelo, founder dari Dorna, dan juga anaknya Carlos, didampingi oleh Pak Dirut dan Pak Direktur Keuangan yang ahli motoran. Nah, mereka mengapresiasi perubahannya sangat fantastis. Mereka membandingkan dengan tahun lalu, bagaimana banyak tantangan berkaitan dengan track, dengan infrastruktur. Tahun ini jauh lebih smooth. Mereka mendapatkan banyak apresiasi, bukan hanya dari kru, dari riders, tapi juga dari international media. Mereka membandingkannya dengan race tahun lalu dan race-race lainnya yang baru, tapi ini di tahun kedua kita sudah meningkat secara tajam. Ada masukan juga dari mereka bilang bahwa situasi akomodasi jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu, dan walaupun keinginan mereka lebih banyak lagi kamar dan hotel yang tersedia karena permintaannya tinggi, tapi tidak tentu bisa ditangani. Yang ketiga, mereka menginginkan juga bahwa partnership atau kemitraan kita dengan Dorna ini semakin ditingkatkan ke depan, terutama dalam konsep pemasaran pariwisata dan sports tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Jadi itu yang disampaikan, mereka sangat puas, mereka mengapresiasi pemerintah Indonesia, dan mereka mengirimkan salam kepada Bapak Presiden Pak Jokowi yang dari awal ini sangat concern, sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap MotoGP, dan tahun ini raport kita sangat bagus, dan itu tentunya juga menjadi penyemangat bagi kita agar tahun depan semakin baik dan semakin baik. Amin amin, jadi semakin baik. Oh, ada yang mau nambah ini, Mbak Made, silakan. Mungkin sedikit saya dampingin Mas Menteri juga. Jadi dari pihak Dorna juga Mas Menteri tadi bilang mungkin tahun depan lebih banyak lagi orang Indonesia dari luar Bali, Lombok, itulah ya istilahnya ya, datang lagi ke sini karena ini world class event, jadi bisa dinikmati, didatangi, sehingga pas dengan misi kita BBWI ya, Bangga Berwisata di Indonesia. Ini juga penting dari Aceh, dari Sulawesi Selatan, silahkan datang. Nah, ini saya sudah bicara dengan Mas Ari, mungkin mulai segera setelah ini ada roadshow dengan para dengan Kadis, dengan pemerintah, dengan para fans club, ya riders, itu banyak sekali antusias, kemudian dengan asosiasi dan penggemar itu komunitas itu juga penting. Nah ini yang tadi harapannya juga, karena sayang ini nggak keren banget, peningkatannya luar biasa baik dari tahun lalu, tahun depan lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa menikmati itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Ada yang lain silakan? Ya Mbak, silakan Mbak. Selamat sore, kenalkan saya Siska dari PKRI. Menyambung pertanyaan tadi mengenai pesawat, jadi juga menarik bahwa tadi dikatakan MotoGP bukan hanya menarik wisatawan asing, tapi juga wisatawan dari dalam negeri sendiri yang menyumbang banyak sekali pendapatan. Tapi banyak juga yang mengeluh tentang kenaikan harga tiket pesawat, apalagi jelang MotoGP. Lalu bagaimana untuk ke depan evaluasinya seperti apa? Terima kasih. Ya, kami menyadari itu menjadi keluhan masyarakat karena harga tiket ini berbanding lurus dengan semakin tingginya permintaan dan semakin mengecilnya persediaan atau pasokan. Nah, tugasnya adalah menambah jumlah penerbangan. Kami berhasil menambah jumlah penerbangan dan menyediakan 6.000 kursi. Tapi karena permintaannya sangat membludak, terutama di akhir minggu ini, maka harga tiket memang masih dirasakan sangat tinggi. Tapi ini juga terjadi di MotoGP di tempat lain. Semua seperti ini. Dan kita bisa memberikan alternatif, dan PR-nya yang saya nanti akan bicara sama Pak Ari dan tim adalah bagaimana kita bisa menciptakan moda transportasi lain seperti jalur laut
yang tadi terpikir mungkin kembali diaktifkan Nusa Dua atau Sanur ke Mandalika atau ke Lebar Mandalika, juga penerbangan dari luar negeri yang lebih bisa mendorong jumlah ketersediaan kursi. Misalnya kita bagi masyarakat. Jadi ini PR buat kita. Kami akan terus bergerak menuju dalam penerbangan karena infrastrukturnya sudah terbangun. Tinggal kita bagaimana meyakinkan, karena Lombok sudah menjadi destinasi super prioritas, destinasi unggulan. Buktinya Kuala Namu sudah bisa penerbangan langsung dari Doha. Itu karena lobby kita, dan kita bisa meyakinkan karena destinasi super prioritas dan Oktober ada di sana. Nah ini Lombok juga, mohon doanya dari teman-teman, kita juga bisa menambah jumlah penerbangan langsung dari luar negeri sehingga harga tiket yang kita harapkan bisa lebih terjangkau. Terima kasih. Yang kita Oh, buat silakan. Tadi terkait dengan direct flight. Jadi karena memang dulu itu sebelum COVID itu memang kami membawa tim Pak Gubernur dan juga high rank officials dari NTB International